lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, "Idza salahat salahal jasadu kullu, fa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Sadaqallahul azim, sadaqallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari Jumat adalah rajanya daripada segala hari. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Khamis. Datangnya hari Jumat. Datangnya hari Jumat ini adalah Sayyidul Ayyam. Apa makna Sayyidul Ayyam? Raja dari segala raja hari. Diciptakan bumi pada hari Jumat. Juga diciptakan Nabi Adam itu di hari Jumat. Maka bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini adalah bagaimana diri ini bisa menjadi seorang hamba, adalah bagaimana juga kita mentaati perintah Allah. Kita mengaku sebagai hamba, tetapi diri kita masih bergelimang dosa. Kita mengaku seorang hamba, tetapi perbuatan kita tidak mencerminkan seorang hamba. Ini yang harus kita koreksi sama-sama pada diri kita. Adakah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk menjadi seorang hamba? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kita lihat dalam bulan-bulan ini banyak problematika dalam kehidupan. Beberapa hari yang lalu terjadinya pertempuran antara bus ALS melawan truk, menewaskan 16 orang dan juga 4 orang luka-luka. Dan alhamdulillah masih ada yang selamat. Lalu di hari berikutnya Allah Subhanahu wa taala datangkan bencana. Dari Kabupaten Muratara ini berapa desa yang terdampak? Berapa rumah yang hanyut? Berapa jembatan yang putus? Berapa yang harus kita mengambil kesimpulan daripada hal ini? Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka beruntung kita pada hari ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengketuk hati kita untuk menuju masjid yang kita cintai ini, tidak lain dan tidak bukan hanya untuk melihat seorang hamba ini sujud di hadapannya di dalam masjid yang mulia, di dalam tempat yang indah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan di hari Jumat untuk beribadah. Berapa banyak juga saudara kita tidak bisa melakukan hal ini. Tergeletak di tempat tidur bukan keinginannya. Tergeletak di rumah sakit bukan keinginannya. Justru sayup-sayup azan berkumandang hayya 'alas shalah. Ketika itu terketuk hatinya ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi apalah daya. Kenikmatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemana waktu sehat? Kemana waktu kuat? Kemana waktu gagah? Ketika sakit datang, itulah penyesalan yang terjadi. Jangan sampai hari ini kita merasakan hal itu. Banyak saudara-saudara kita terdampak bencana banjir. Bukan keinginan mereka. Bukan mereka ingin hal itu terjadi. Justru mereka sekarang diuji. Nabi Musa diuji. Nabi Ayub diuji dengan ketahanan hidupnya. Dan juga Nabi Muhammad diuji bertubi-tubi
Bahkan ujian Rasulullah begitu luar biasa. Siapakah kita hari ini? Adakah keimanan kita kuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita bukan Rasul, kalau kita bukan waliullah, justru banyak-banyaklah membantu saudara kita. Dampaknya bukan karena mereka tidak mau untuk menjadi seorang hamba yang baik, tetapi mereka diuji. Bagaimana keujian tersebut dekatkan diri dia kepada Allah, bahkan sebaliknya, adakah dia jauh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bencana ini datang adalah ulah-ulah tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Berapa banyak hutan ditebang, bencana ini akan datang. Bukan karena tidak ada tempat pencaharian, tetapi mereka memilih jalan pintas ingin mencari kekayaan. Jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika dia menurunkan bencana kepada kita. Hari ini kita tersenyum, hari ini kita tertawa, hari ini kita bahagia, esok diuji oleh Allah Subhanahu wa taala akan apa kekuatan kita untuk melawan alam ini. Justru kalau kita bersatu dengan alam, alam akan melindungi kita. Tapi ingat, ketika alam dirusak, dia akan menjadi bencana bagi kita. Air ketika kecil dia akan menjadi kawan. Dia akan menjadi sejuk ketika dia besar. Dia tidak tahu di mana rumah kepala desa. Dia tidak tahu rumah Pak Camat. Dia tidak tahu rumah bupati. Semua dirata lantah. Itulah bagaimana ketika air ini besar, dia akan menjadi lawan bagi kita. Maka saudaraku, alam ini adalah bagian daripada tubuh kita sebagai manusia. Jaga merawat alam, bukan semata-mata alam ini menjadi musuh bagi kita. Justru alamlah yang menjadi kehidupan, sumber kehidupan bagi kita semua. Semua bencana sudah terjadi. Tugas kita hari ini membantu saudara kita dalam kemanusiaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api, api menjadi sejuk. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api menjadi sejuk. Ada makhluk Allah kecil, burung makhluk Allah, dia memadamkan api dengan paruhnya. Dia memadamkan api dengan paruhnya. Bertanyalah seekor cicak kepada burung tersebut, burung, kenapa engkau ingin mematikan api ini? Bahwa aku tahu burung, bahwa paruhmu sangatlah kecil, tidak mampu untuk memadamkan api. Apa jawaban burung tersebut? Air yang di dalam mulutku ini tidak mampu untuk memadamkan api. Tetapi apa jawaban burung selanjutnya? Ketika aku ditanya Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir, aku bisa menjawabnya. Karena aku ada usaha untuk membantu Nabi Allah Ibrahim ketika dilempar di dalam api yang panas. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, hari ini saudara kita butuh pertolongan kita, butuh ulur tangan kita. Kita sumbang 1.000 2.000 perak untuk mereka. Ada baju kita yang tidak terpakai, kita berikan kepada mereka. Ada makanan kita yang sudah kita makan, kadang katakanlah itu bisa menjadi makanan terindah bagi mereka, karena mereka merasakan bencana itu. Bukan keinginan mereka bencana itu datang, tetapi bagaimana kita menguatkan diri kita supaya kemanusiaan ini dan juga keimanan kita sesama Islam bisa merajut kembali keindahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang berkata, salat adalah ibadah terbaik. Banyak orang berkata ibadah yang paling mulia itu adalah tahajud malam. Tetapi ada ibadah yang kata Allah Subhanahu wa taala,
melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza matal insan in kata amaluhu illa bisalatin," kata Rasulullah, "as-sadaqatu jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, waladun salihun yad'ulah." Ketika kita mati nanti, kita akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 amalan yang kita tinggalkan di permukaan bumi ini. Yang pertama, as-sadaqatu jariyah, sedekah jariyah. Ulur tangan kita, berikan apa yang kita miliki, maka insya Allah akan kembali kepada kita dalam rezeki yang berlipat-lipat. Masyaallah muslimin, yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang terakhir, waladun sholihun yad'ulah, anak yang soleh. Maka hari ini kita mengambil 1 poin dalam hadis ini, bahwa ada hak orang lain di dalam diri kita. Ada hak orang lain yang harus kita berikan, dan hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk menambah. Mungkin amal kita tidak cukup untuk beribadah kepada Allah. Dengan 1.000-2.000 perak kita membantu bencana tersebut, mungkin Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita dalam pintu sedekah. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.